Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Sri Nuraini dari Prodi D3 Farmasi. Video ini dibuat dalam rangka pengambilan nilai ujian tengah semester mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Nah, teman-teman di sini pernah nggak sih ngerasa kalau ibadah yang kalian lakuin itu cuma sekedar checklist harian aja? Kenapa checklist harian aja? Nah, kita cuman datang, ngelakuin gerakannya, abis itu udah selesai gitu aja. Tapi kok nggak ada yang berubah ya di perasaan atau di kelakuan kita. Nah, menurut sumber yang aku baca, itu tuh tanda kalau ibadah kita itu baru sebatas rutinitas formal yang mekanis dan hampa. Padahal ibadah dalam Islam itu jauh lebih dari sekedar gerak fisik aja loh. Maksudnya gimana sih? Jadi gini, ibadah itu sebenarnya pengabdian total kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah itu kan mencakup seluruh dimensi hidup kita ya, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan atau yang di dalam hati. Jadi seharusnya nggak cuma badan kita aja yang tunduk, tapi jiwa kita juga harus nyambung sama Sang Pencipta. Jadi ritual ibadah itu digambarkan kayak tubuh. Sedangkan spiritualitas atau keikhlasan itu adalah nyawanya. Jadi kalau kita cuma fokus ke ritual tapi nggak ada penghayatan batinnya, ya ibadahnya jadi mati dong. Padahal spiritualitas itu ruh yang menghidupkan ritual kita. So, kita butuh keseimbangan antara keduanya. Kenapa harus seimbang antara keduanya? Kita harus seimbang antara keduanya supaya karakter kita itu benar-benar terbentuk. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau kita ibadahnya itu pakai hati, bakalan ada proses keren yang terjadi namanya tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Maksudnya penyucian jiwa itu kayak mana? Jadi, ibadah yang kita lakukan dengan hati yang tulus itu bakalan bikin hati kita tenang dan iman kita makin kokoh. Apalagi di zaman sekarang banyak banget tantangannya. Jadi ibadah itu bukan cuma beban kewajiban ya, tapi juga obat buat jiwa kita supaya tetap stabil. Tapi tunggu dulu, manfaatnya nggak berhenti di kita aja loh. Ibadah yang bermakna itu kayak mesin yang gerakin kita buat punya akhlakul karimah. Artinya, kalau ibadah kita benar, otomatis kita bakal jadi orang yang toleran terhadap perbedaan di sekitar kita bisa lebih rendah hati, suka tolong-menolong, bahkan lebih peduli sama lingkungan sekitar kita. Sebab akhlak baik ke sesama itu sebenarnya kelanjutan dari akhlak kita kepada Allah. Tapi di era modern ini tantangannya emang berat sih, makanya kita butuh keseimbangan ritual dan spiritual. Itu kunci supaya kita nggak kehilangan arah. Jadi, yuk mulai sekarang perbaiki kualitas ibadah kita. Jangan cuma ngejar sah secara aturan saja, tapi kejar juga makna di baliknya. Ingat ya, indikator ibadah yang berhasil itu adalah saat kita bisa jadi orang yang lebih baik dan bermanfaat buat masyarakat sekitar. Semangat terus belajarnya. Sampai jumpa. Dadah.